Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggerus Tumupi Wibowo dari kelas 1MA08 dengan NPM 108211123. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proyek game saya untuk video pembelajaran. Jadi game ini berjudul Kuis Tentukan Asal Daerah Makanan. Baik, sebelum saya menjelaskan, saya akan memulai game ini terlebih dahulu. Nah, Oke, untuk pertama di sini saya akan menjelaskan tentang sprite ini. Nah, di sini saya ingin memprogram dia agar ketika sprite ini diklik, dia akan pindah ke backdrop selanjutnya. Nah, di sini saya menaruh blok kejadian, yaitu ketika bendera hijau diklik, lalu saya taruh pergi ke X0 dan Y0, lalu tampilkan. Karena ketika ini backdrop ini sudah pindah ke backdrop selanjutnya, dia akan menghilang. Maka awal-awal saya taruh di sini tampilkan. Nah, setelah blok tampilkan ini, saya masukkan lagi, ganti latar ke kuliner Indonesia. Nah, jadi ini ketika bendera hijau ini dipencet, ini tetap di sini, tidak pindah ke backdrop manapun. Lalu saya taruh blok kontrol, saya masukkan selamanya, terus jika. Nah, pada jika saya input di dalamnya yaitu menyentuh pointer mouse. Jadi ketika sprite ini diklik, nah dia akan ganti ke custom berikutnya. Nah, bukan diklik, maaf, ketika mouse pointer ini ada menyentuh sprite ini, maka dia akan ganti ke custom berikutnya. Nah, sprite ini memiliki dua custom. Nah, custom pertama seperti ini, custom kedua seperti ini. Custom pertama dan custom kedua ini hanya beda ukuran kecil dan besarnya. Nah, nih. Jadi ketika mouse pointer ini menyentuh sprite tersebut, maka dia akan kedap-kedip seperti itu. Besar kecil, besar kecil. Nah, lalu bagaimana ketika kita menyentuh sprite ini? Nah, di sini saya masukkan blok kejadian, yaitu ketika sprite ini diklik. Nah, di sini saya taruh suara sound mulai suara koin
Jadi ketika sprite ini diklik, maka dia akan muncul suara koin. Nah, setelah diklik, nah di sini dia akan ganti latar backdrop itu ke latar selanjutnya. Nah, di sini saya tambahkan lagi blok kejadian, yaitu siarkan. Nah, setelah itu saya tambahkan lagi ketika aku menerima mulai. Nah, jadi ketika ini disiarkan ke blok ini, maka ini akan menghilang karena pada ketika aku menerima mulai di sini saya menaruh blok tampilan yaitu sembunyikan. Jadi seperti ini. Maaf. Nah, ketika sprite diklik, di sini sudah ganti ke backdrop selanjutnya. Nah, untuk masalah backdrop di sini saya memiliki yaitu 6 backdrop. Pertama ini, kedua ini, ketiga, 4, kelima, lalu selesai. Nah, pada backdrop ini juga saya kasih blok script. Nah, saya pada backdrop ini saya taruh blok-blok simple seperti ini hanya untuk memainkan suara. Jadi ketika bendera hijau diklik, maka dia akan ke backdrop kuliner Indonesia, yaitu ini nih, kuliner Indonesia, lalu memainkan suara. Nah, ini ketika backdrop selesai, yaitu backdrop yang hitam tadi, yang ini. Nah, untuk backdropnya sendiri saya mengunduh dari file yang ada di device saya ya, yaitu sini. Terus kita ke gambar. Nah, di sini kita pilih backdrop mana yang akan kita pakai. Seperti ini, pada backdrop pertama kita memakaikan kuliner Indonesia, maka kita pakai ini. Terus kita buka, langsung di sini akan muncul gambar yang sudah kita pilih di file tersebut. Kita lanjut ke sprite kedua. Nah, pada sprite ini lumayan banyak karena pada dasarnya simple, tapi ini hanya duplikat blok yang ada di sini. Jadi kita menduplikatnya. Nah, untuk yang pertama, jadi ketika bendera hijau diklik, di sini saya membuat blok variabel. Nah, di sini untuk skor. Di sini saya membuat variabel skor. Sini. Nah, jadi ketika bendera hijau diklik, blok variabel itu akan menghilang. Dan sprite monkey tersebut pun hilang. Dan variabel tersebut akan tersetel menjadi 0 ketika bendera hijau diklik.
Nah, selanjutnya pada backdrop ini, nah, variabel skor kita tampilkan dan monyet kita tampilkan juga. Kita atur pergi ke X 160 dan Y min 180 di sini. Lalu kita masukkan blok tampilan seperti selamat datang di game, tentukan asal daerah makanan. Sini menjelaskan game ini yaitu game apa. Lalu nah di sini kita sudah mulai masuk ke dalam gamenya. Nah, di sini kita memasukkan blok sensor yaitu tanya. Ini blok ini. Blok ini kita masukkan tanya dan tunggu. Di sini kita ketik, mari kita mulai. Coba kalian lihat gambar itu. Dari mana asal makanan tersebut? Nah, di sini lalu setelah itu saya memasukkan jika. Nah, di dalam jika ini saya include blok operator. Blok operator yang sama dengan ini. Nah, pada blok operator itu saya input lagi. Di inputan pertama saya memasukkan jawaban, blok jawaban ini. Lalu untuk blok kedua saya menulisnya Bandung. Karena seblak ini berasal dari Bandung. Jadi saya tulis Bandung. Jadi jika di sini kita menulis Bandung, maka jawaban itu benar. Di sini akan memulai suaranya. Skor, jadi jika benar, skor akan bertambah sebesar 25. Tapi jika salah, skor akan berkurang minus 25. Nah, begitu juga sama seperti seperti latar-latar selanjutnya. Hanya kita membedakan ininya saja. Kita menduplikatnya dari sini. Nah, ini kita duplikat. Nah, kita hanya membedakan yang ada di dalam blok operator ini. Jika kerak telur kan berasal dari Jakarta. Nah, jika benar dia akan menambah skor sebesar 25. Dan di sini saya akan menulisnya Bogor. Otomatis dia akan salah dan berkurang, skor akan berkurang menjadi 0. Karena kan jika dia salah, dia berkurang minus 25. Oh iya, sebelumnya di sini saya kasih jeda agar tidak terlalu cepat. Nah, dan untuk backdrop selanjutnya pun sama. Di sini saya taruh sama persis, tidak beda jauh. Karena di sini cuma kopian doang ya. Lumpia berasal dari Semarang, maka kita tulis Semarang. Kita akan bertambah menjadi 5. Lalu papeda jauh, ya tulis Papua. Maka skor pun bertambah menjadi 5. Ada backdrop selanjutnya, yaitu backdrop selesai. Nah, pada backdrop selesai ini, hitam ini, saya di sini ada beberapa sprite font, yaitu tulisan selesai. Nah, pada font-font tersebut pun saya masukkan beberapa blok agar lebih menarik. Nah, untuk yang pertama seperti biasa, jadi ketika bendera hijau diklik, dia akan bersembunyi. Dan efek bayangan, saya taruh efek bayangan. Jadi ketika nanti dia muncul saat di backdrop selesai ini, dia akan seperti
munculnya itu nggak langsung muncul, jadi seperti awalnya bayangan terus muncul gitu. Nah, di sini saya taruh efek bayangan ke 90. Nah, baru di sini ketik saya taruh lagi perintah ketika latar menjadi selesai, maka dia akan ditampilkan. Nah, seperti itu. Jadi dia nggak tiba-tiba muncul, tapi munculnya tuh soft, pelan-pelan, dia lama-lama tebal. Nah, di sini saya taruh selamanya, lalu ubah efek bayangan sebesar minimal. Sama seperti spread selanjutnya. Ini saya hanya mengopi dari yang sebelumnya, dari sprite ini. Nah, untuk sprite monkey-nya sendiri, nah di sini ketika latar menjadi selesai, dia pergi ke tengah-tengah sini. Saya taruh pergi ke x0 y-80, lalu sembunyikan variabel skor saya yang tadi yang ada di sini, kita sembunyikan. Lalu jadi selama dia selesai, dia akan berjoget-joget. Ini. Nah, dan untuk sound pada backdrop ini pun sudah saya taruh ya, seperti ini. Menurut saya cukup simple sebenarnya untuk game ini. Jadi terserah kalian untuk mau membuat kuis ini jadi berapa round. Tentunya hanya tinggal mengopi-ngopi dari blok latar pertama saat kuis, latar memulai kuis. Sini. Ini kan latar pertama saat memulai kuis. Di sini kita kuis belum dimulai kan, baru pembukaan. Ketika sprite diklik baru mulai ke kuis selanjutnya. Mungkin sekian video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.